Jadi kita mulai. Aduh, penting juga dia nih. Ya, ini adalah caranya bikin audiens jatuh cinta dengan cerita. Jadi kemarin, sekali lagi, kemarin kita sudah bicara tentang Hero's Journey. Nah, ini kita masih berbicara tentang Hero's Journey juga. Tapi, ada sedikit perubahan. Kalau kemarin itu namanya Hero's Journey, sekarang namanya Hero's to Journey. Oke. Sebelum kita berbicara lagi pentingnya tentang Hero's to Journey ini, saya menemukan sesuatu yang menarik tentang storytelling. Nah, jadi kenapa sih brand kita itu perlu punya storytelling? Salah satunya adalah brand itu adalah sebuah cerita sendiri. Jadi kalau kita punya brand atau personal brand itu adalah sebenarnya sebuah cerita. Jadi cara membangun kedekatan emosi dengan audiens, dengan kita atau dengan brand itu adalah menggunakan storytelling atau cerita ini. Nah, yang saya baru pahami barusan adalah hero-nya itu bukan brand, hero-nya bukan saya ternyata. Hero-nya itu adalah audience. Tapi mungkin ini konteksnya lebih ke dalam penerapan dalam bisnis ya, bukan personal branding ya. Jadi hero itu adalah, hero dari sebuah brand adalah audiensnya. Sedangkan brandnya itu menjadi mentor ya, atau menjadi kemarin teman-teman ingat ya, di Hero's Journey ya, ada si hero ketemu mentor. Nah, hero-nya itu bukan si orangnya, bukan brandnya, tapi audiensnya adalah hero, brandnya adalah mentor. Nah, kemudian untuk biar tidak terkesan bluffing atau kesannya itu apa ya, menjual banget, maka brand itu harus berhenti, stop talking about how great you are. Brand harus berhenti untuk ngomongin bahwa ini yang brand gue tuh paling hebat, brand gue tuh paling keren. Tapi start telling stories about how great your audience can be. Nah, ini saya langsung wah. Seorang brand itu harus menceritakan cerita bagaimana audiensnya bisa menjadi hebat. Dan brand atau bisnis di sini memberikan magic gift ya, itu kan ada kayak kemarin pedangnya ya, atau senjatanya yang membuat si audiens bisa menjalani perjalanannya, menaklukkan pertempurannya supaya dia juga menjadi hebat. Jadi ini saya belum tahu ini nanti akan jadi materi lebih spesifik atau enggak, tapi ketika saya riset tadi dapat ini harus saya pahami lagi. Jadi sama-sama belajar aja ya. Nah, tentang storytelling itu kemarin balik lagi kita udah ngomong Hero's Journey. Nah, sekarang itu kita akan sedikit lebih detail konsep yang akan kita pakai dalam email marketing kita, yaitu namanya Hero's to Journey. Jadi ada kata duanya ya, ada Hero's to Journey. Itu harus dibedain. Kalau Hero's Journey itu konsepnya umum ya, konsep film Hollywood. Nah, itu Hero's to Journey. Kita nggak akan pakai konsep Hero's Journey ke dalam email marketing kita. Kita akan pakai konsep Hero's to Journey dalam email marketing dan content writing kita. Yang pertama, pahami dulu bahwa itu adalah diagram dari Hero's Journey. Itu bisa diambil dari buku ini. Ini buku namanya Expert Secrets. Teman-teman bisa baca sendiri kalau mau. Nah, Hero's to Journey itu intinya ada di sini. Ada di 3 hal. Kita akan besok bahas lebih detail tentang 3 hal ini, yaitu karakter, desire, dan konflik. Ada karakternya, ada desire-nya, ada konfliknya. Jadi ada karakter, dia pengen apa, rintangannya apa, halangannya apa, konfliknya apa. Oke. Nah, ini si karakter ini dia akan ada 5 poin juga akan kita bahas di video berikutnya. Intinya ini adalah sifat-sifat si karakter ini, si hero ini ya. Sifat si hero ini, dan dia ingin menaklukkan impiannya ini. Impiannya itu ada 4 kategori juga. Ini kita bahas di video detail besok-besok ya. Nah, perjalanannya itu, ini journey-nya itu adalah konfliknya ya, yang menciptakan kedekatan antara si hero dengan audiens. Jadi, teman-teman, ini sebenarnya ketika kita storytelling itu kita menceritakan dari poin A ke B. Itu aja sih sebenarnya. Nah, yang tidak banyak dipahami orang adalah sebenarnya ketika kita sedang melakukan sesuatu, sedang
journey terhadap sesuatu, kita itu mengalami dua perubahan. Jadi ada dua journey atau dua perjalanan yang kita alami. Yang pertama namanya journey of achievement ini, teman-teman. Ini adalah achievement atau pencapaiannya secara fisik, secara real, secara hasil, itu achievement. Ya, yang terlihat oleh mata orang itu achievement. Apa yang di-achieve oleh si karakter ketika dia berjuang mencapai cita-citanya. Nah, itu apa hasil konkret nyata yang dia dapatkan, itu adalah achievement. Nah, yang tidak dipahami orang, yang membuat orang jatuh hati itu bukan Anda dapat 100 juta, bukan Anda dapat 1 miliar, bukan Anda bisa beli Lamborghini, bukan itu. Yang bikin orang jatuh cinta atau stuck itu adalah stuck with you ya, bukan stuck macet. Yang jatuh hati dengan membuat orang jatuh cinta, audiens itu kepada Anda, itu adalah journey yang kedua, yaitu transformation atau perubahan di dalam dirinya. Jadi ada perubahan di luar dirinya, itu namanya achievement. Ada perubahan di dalam dirinya, itu yang disebut dengan transformation. Oke? Dua itu perlu dipahami. Bagaimana penerapannya kita akan bahas detail di video-video berikutnya. Jadi saya nggak mau ini teman-teman tuh cuma sekilas doang. Jadi saya pengen teman-teman belajar, benar-benar ngulik, benar-benar paham. Kemudian kita ketika nanti bikin email lebih lancar lagi. Oke? Saya akan berikan satu contoh yang real dari sebuah film. Jadi film ini adalah film Cars ya. Kalau teman-teman belum nonton, nanti bisa tonton lagi. Saya akan ceritain poin-poinnya aja. Jadi setelah saya ceritain ini, teman-teman tonton lagi, nanti akan dapat, oh iya begitu ya maksudnya ya. Ceritanya itu kan tentang Lightning McQueen ya. Nih orangnya yang mobil merah ini, Lightning McQueen. Lightning McQueen itu dia adalah sebuah mobil balap ya. Intinya di sini dia itu mobil balap yang arogan, songong, sombong, kejam tuh karakternya. Karakter ketika saat ini di awal film. Di awal film, at the beginning of film, McQueen is portrayed. McQueen itu digambarkan sebagai orang yang nggak tahu terima kasih, jengkelin, selfish, egois, kemudian sarkastik. Pokoknya karakter-karakter inilah, songong lah gitu ya. Nah, dia itu tapi masih di dalam dunia balap itu dia masih kayak yang level-level menengah gitu. Dia belum level atas. Sehingga dia itu di sponsornya, ada sponsornya tapi dia tuh nggak suka sama sponsornya. Dia pengen disponsori oleh sponsor paling kaya di dunia, yaitu namanya Dinoco Oil Company. Jadi dia pengen disponsori oleh Dinoco Oil Company ini, tetapi dia harus menjadi juara satu dari Piston Cup kejuaraan ini supaya dia dapat sponsor oleh dari Dinoco Oil. Nah, itu desire-nya ya. Jadi karakternya, desire-nya kan sudah ada karakter, ada desire. Oke? Nah, kemudian konfliknya terjadi adalah ketika dia harus pindah kota untuk bertarung di kota California. Makanya McQueen begins, dan konflik dia itu adalah dia sebenarnya nggak punya temen ya di balapan yang ini, yang di awal film itu dia mecat semua krunya. Jadi dia nggak punya temen, dia cuma punya satu namanya mobil besar, itu mobil trailer namanya Mac yang mengangkut dia untuk ke California. Nah, itu konfliknya. Ingat nih, ada konflik ya, ada konflik. Lalu journey-nya bagaimana? Nah, ini ada journey-nya. Perjalanannya adalah dia dari mana, dari balapan kemarin mau ke balapan berikutnya, dan itu ke California. Si Lightning McQueen itu lagi naik mobil untuk dalam perjalanan, terus dia ngantuk, si Mac-nya juga ngantuk, dan kemudian si Lightning McQueen-nya jatuh ya, keluar dari mobil. Tiba-tiba dia nyasar ke Radiator Spring, sebuah kota nih, sebuah kota lama, Radiator Spring namanya. Nah, ini journey-nya di sini. Kurang lebih 50% ceritanya ada di journey ini ya. Perjalanan di sini. Dia di situ ketemu sama Martha, dia ketemu sama Doc Hudson ya. Dia ketemu sama pengacara cantik bernama Sally gitu kan. Di situ. Sampai dia selama di kota Radiator Spring ini, dia kemudian mengalami perubahan karakter menjadi seorang yang lebih care terhadap orang lain.
ya itu dia mengalami perubahan karakter after ya. Jadi perjalanan, nah ini mulai ada transformasi, dari dia yang songong menjadi lebih care kepada orang lain. Tapi transformasi yang paling kencang, paling hebat, yang paling ditampilkan ada di mana? Ada di bagian akhir film tersebut. Ketika di akhir film, jadi lawannya si Lightning McQueen ini ada 3 ya. Ada anggaplah namanya si Jono sama si Bejo gitu kan. Nah, si Jono ini itu rival paling kuatnya dia tuh, si Jono ya. Dia ibarat saingannya ya. Jadi saingannya rival paling kuat si Jono. Tapi ada si Bejo. Bejo ini, jadi dia ada 3 orang ini. Si Bejo ini itu paling senior, dan balapan terakhir itu adalah balapan terakhir buat si Bejo ini. Jadi ada Lightning McQueen, ada Jono, ada Bejo. Lightning McQueen melawan Jono. Jono itu yang paling arogan ya, yang rival dia paling berat, dan dia berusaha mengalahkan rival si paling berat ini, si Jono ini. Terus si Bejo, nah itu paling senior, dan sebenarnya cuma pengen mengakhiri karirnya dengan indah kayak gitu loh. Nah, ketika di akhir film ya, si Lightning udah hampir menang. Tetapi si Jono saking ambisiusnya, dia nyerempet si Bejo, sehingga Bejo itu terlempar keluar dari arena balap. Oke, demi menyusul si Lightning McQueen. Ketika si Lightning McQueen melihat itu di Videotron ya, ada billboard gitu, terjadi kecelakaan di belakangnya. Yang dilakukan si Lightning McQueen adalah dia mengerem mendadak sedikit dari garis finish. Kemudian dia kembali untuk ngambil Bejo, dan membantu Bejo mengakhiri balapan terakhirnya, mengakhiri karir dengan indah kayak gitu. Itu beautiful banget. Kalau teman-teman nonton itu langsung rasanya mau menitikan air mata. Cobain deh kalau nggak percaya ya. Journey of Transformation, akhirnya itu yang membuat kita jatuh cinta sama karakter si Lightning McQueen. Lightning McQueen ini itu booming banget ya waktu di film itu ya, sampai seluruh dunia itu booming banget. Ini yang booming sebelum Frozen itu dulu Lightning McQueen. Oke. Dan akhirnya achievementnya adalah dia kembali, karena dia udah nggak punya kru, dia akhirnya kembali ke kota Radiator Springs. Radiator Springs itu sendiri adalah sebuah kota yang punya sejarah panjang tentang dunia balap, dan dia balik ke sana untuk membangun kota tersebut menjadi tempat wisata balapan. Nah, itu achievementnya di akhir filmnya. Itu keren banget filmnya ya. Jadi kalau teman-teman bingung gimana mau bangun storytelling, tonton dulu filmnya, kemudian tonton lagi video ini, dan kita akan bertemu di materi berikutnya yang kita akan lebih membahas part by part. Jadi part by part, satu persatu dari nomor-nomor ini ya. Ini nggak saya bahas sekarang, nanti kepanjangan. Oke, begitu aja materi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan cek dulu apakah ada yang iseng nanya di YouTube maupun di Discord.